I am a building, but I am not just a building. I am more than a building. People around me can interact with each other, socialize, and show off their creations here. I am not just an ordinary building. I can provide all the needs of urban society from mild to the severe. Because I can be a retail. I can be a market. I can be an office. I can be an apartment. I can be a recreational area. And whatever you want to be able to interact with each other. I am not just a dead building, but I can be alive with people who are connected with their natural environment. I am a representation of the natural beauty which exists in the city and living them together in this building, with a waterfall called 1K1 Choban as the icon of the central building. I am a building that represents the unity of human and nature. Humans can fulfill all of their life necessities without having to damage to the nature. By generating existence of nature, I can be an oasis in the middle of city village and become a central part of your life. This is me, Urban Epicentrum Plaza. With me, life can be more practiced with well-being necessities. Bangunan ini memiliki konsep desain dengan menggunakan pendekatan biofilik. Pendekatan biofilik merupakan menghubungkan antara manusia dengan alam. Nah, dengan memasukkan elemen nature di dalam bangunan ini, fungsinya adalah untuk membangkitkan, untuk membentuk intuisi manusia yang ada di dalam bangunan itu. Seperti itu. Nah, konsep dasar dari bangunan ini pada dasarnya adalah dual being necessities itu sendiri. Hal ini bermula dari background site-nya, yaitu adalah area komersial. Area komersial yakni pasar besar. Dan sebagaimana kita ketahui, keadaan pasar besar itu macet, ramai, padat. Nah, dari hal-hal itu bisa menimbulkan kepenatan bagi masyarakat yang ada di sana. Padahal, well-being necessities ini sendiri memiliki makna sejahtera. Sejahtera ini tidak hanya dalam aspek pemenuhan material sebagaimana fungsi dari area komersial, tetapi juga memenuhi secara batiniah itu sendiri. Batiniah atau psikologi. Nah, sehingga dengan adanya pendekatan biofilik ini, bangunan ini bisa menjadi oase di tengah kepenatan kota Malang ini. Seperti itu. Dari pendekatan biofilik itu, kita dapat memperoleh 4 keyword yang akan kita gunakan sebagai parameter dalam menganalisis desainnya, yakni adalah yang pertama central, kemudian openness, layering, dan enjoyable. Dari keempat keyword ini, kita akan menggunakannya sebagai parameter untuk menganalisa desain. Dalam proses analisa yang pertama dilakukan adalah
menganalisa pada aspek fungsi. Fungsi bangunan ini kami bagi menjadi 3, yakni primary, secondary, dan support. Karena existing bangunan ini adalah area komersil, otomatis fungsi utama atau primary-nya adalah sebagai wadah untuk kegiatan komersil dan perekonomian lainnya. Sehingga muncullah ruang lingkup fasilitas yang akan diberikan, yakni market, mall, dan office. Kemudian, fungsi secondary-nya adalah untuk memenuhi kebutuhan psikologis urban user, seperti kegiatan berolahraga, nge-gym, nonton movie, dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi dengan adanya residensial, hal ini dengan tujuan untuk lebih mengefektifkan user dari office yang mana pasti membutuhkan tempat tinggal. Dengan tempat tinggal yang menjadi satu pada mixed use building ini, maka dapat mengurangi intensitas kendaraan yang ada di lalu lintas, sehingga dapat menurunkan angka kemacetan di kota ini. Kemudian, fungsi support. Fungsi support ini sangat penting pada bangunan ini, karena jika tidak ada support, fungsi primary dan secondary tidak akan tercapai secara maksimal. Karena fungsi support ini merupakan sebagai wadah untuk urban users berkumpul dan bersosialisasi satu sama lain, dengan ruang lingkupnya merupakan public space. Masuk ke tahap analisa zonasi ruang. Bangunan ini kami bagi menjadi zona public, semi-private, dan private. Pada zona publik terdapat area market dan mall yang berada pada lantai bawah. Nah, area market dan mall ini terbagi pada sisi selatan yakni sebagai market dan sisi utara sebagai mall. Yang tengahnya yang menghubungkannya adalah public space. Kemudian, pada area lantai dasarnya dibuat dengan konsep ruang terbuka berupa green public space yang memberikan ruang kepada PKL untuk dapat berjualan di sana. Dan pada area kafetaria diberikan ruang untuk terminal-terminal kafe yang memang sekarang sedang berkembang di Kota Malang. Kemudian pada zona semi-private terdapat office yang terbagi pula menjadi 2 masa yang terhubung dengan green public space serta area co-working space. Dan pada zona private terdapat apartemen yang membatasi antara apartemen dan office. Terdapat zona public, yakni sebagai recreational area. Berbicara mengenai bentuk bangunan, bangunan ini memiliki konsep dasar yang bermula dari bentukan epicentrum. Bentukan epicentrum ini dianalogikan ke dalam bentuk bangunan, sebagaimana salah satu prinsip biofilik, yakni analogy of nature. Dan diambillah bentukan memusat dari epicentrum, yang dianalogikan dengan bentuk core. Epicentrum tidak lepas dengan yang namanya irisan lempengan. 2 lempeng atau massa yang telah terbentuk oleh core tadi, ini kami iris menjadi 2, sebagai respon terhadap tapak, sehingga dapat menjadi inner daylight serta horizontal dan vertical breezyways pada bangunan. Lalu, epicentrum juga sering dikaitkan dengan vulkanisme atau gunung. Bentukan ini dianalogikan pula di bangunan tepat di atas core. Pada konsep tapak dijadikan sebagai area terbuka untuk publik yang disambut dengan pedestrian dan taman di sekeliling bangunan, serta terdapat 4 shelter di setiap ujung tapak yang digunakan sebagai halte untuk kendaraan umum. Aksi stabilitas pada bangunan ini terdapat 6 pintu masuk dan keluar, 2 berada di sisi barat dan timur, 1 berada pada sisi utara dan selatan. 6 pintu masuk keluar ini untuk mempermudah dan menghindari adanya kemacetan. Sirkulasi kendaraan pada tapak adalah satu arah dengan 2 lobby drop-off. Bentuk core pada pusat bangunan ini berfungsi sebagai vertical breezyways dan inner daylight ways. Serta void yang telah membagi 2 massa ini juga memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai horizontal breezyways. Kemudian, untuk memberikan kesejukan dan memfilter udara, diberikan vegetasi pada setiap lantai dengan bentuk yang berlayer. Kemudian masuk ke konsep bentuk. Dikarenakan pada bagian bawah ini merupakan green public space, otomatis membutuhkan
void-void untuk memasukkan cahaya ke dalamnya. Nah, dari bentukan void-void ini sehingga tampak pada bentukannya merupakan bentukan yang berlubang-lubang. Lalu, pada bentukan core bangunan, diberikan air terjun yang langsung mengalir dari atap yang merupakan analogi dari gunung. Nah, bentukan core ini merupakan area public space yang dikelilingi dengan tribun yang merupakan analogi dari tebing. Kemudian, pada bentukan fasad massa dibuat dengan bentuk layering. Pada bagian atas, terdapat bentuk lengkungan sebagai penghubung dua massa yang merupakan analogi dari dua sungai utama di Malang. Pada konsep ruang, area lantai dasar digunakan sebagai parkir motor. Dan pada basement digunakan sebagai parkir mobil serta ruang utilitas air. Pada lantai dasar juga merupakan ruang terbuka publik yang berupa taman. Pada lantai atasnya terdapat mall dan market. Mall dan market ini berkonsepkan city walk, sehingga ruang di antara retailnya merupakan ruang terbuka tanpa dinding dan memasukkan elemen landscaping di dalamnya. Lalu pada market terdapat pula area urban farming. Mall dan market ini terdiri dari 5 lantai. Kemudian pada lantai atasnya terdapat office. Office ini terdiri dari 6 lantai, yang mana bentukannya terbagi menjadi 2 oleh core dan dihubungkan oleh coworking space outdoor dan indoor dengan vista air terjun. Office ini terdiri dari 6 lantai. Pada lantai atasnya, terdapat recreational area yang memfasilitasi berbagai sport area, serta taman bermain dan kolam renang, dengan interest view-nya adalah air terjun. Kemudian, di lantai atasnya terdapat apartemen. Apartemen ini terbagi pada 2 tower yang terdiri dari 6 lantai, dan lantai yang paling atas digunakan sebagai hall untuk event. Konsep utilitas dari bangunan ini terdapat 2 core pada setiap masing-masing menara. Pada core ini terdapat pipa utilitas dan tangga darurat serta lift yang berada di dalamnya. Ruang utilitas air berada di basement dan di atap menara, yakni roof tank. Serta untuk utilitas sirkulasi terdapat lift dan eskalator pada bangunan. Kemudian pada konsep fasad terdapat material yang digunakan ialah concrete fasad panel, kemudian wood composite panel sebagai cladding, lalu kaca panasap. Pada area market dan mall diberikan fasad tanpa dinding dengan greenery fasad, yang mana platnya berlayar serta vegetasi yang ditanam pun juga berlayar. Sedangkan untuk fasad bangunan di atas market dan mall menggunakan fasad yang berpola trapesium, seperti logo Epicentrum Plaza, serta diberikan fasad lengkung untuk memberikan kesan dinamis. Kemudian pada fasad selanjutnya tetap menggunakan pola yang sama, yakni trapesium, namun trapesium ini dibuat lebih menjorok keluar dan digunakan sebagai balkon. Digunakan sebagai balkon office dan balkon apartemen. Kemudian pada konsep struktur, pertama pada atap, lengkung sebagai rain vertex menggunakan struktur grid shell dengan material curved acrylic yang transparan dan lebih ringan dari kaca serta mudah diaplikasikan. Grid shell didukung di sepanjang perimeter pada bentukan core bangunan, yang mana bagian dalamnya terdapat 14 kolom baja tubuler yang bertumpu pada beton. Air yang mengalir dari atap akan ditampung di tangki penampungan di basement. Air yang ditampung kemudian disirkulasikan kembali ke atap. Struktur badan bangunan ialah rigid frame dan shear wall. Berikut grid kolom dan baloknya. Join balok dan kolom yang dapat mencegah rotasi relatif di antara elemen struktur yang dihubungkan. Dengan demikian, elemen struktur dapat menerus pada titik tersebut. Shear wall digunakan pada core untuk memperkokoh bangunan. Untuk pondasinya, bangunan ini menggunakan pondasi bore pile, dan pada area basement diberikan retaining wall untuk menjaga gaya lateral dari tanah. Berikut denah tipikal pada bangunan ini. Yang pertama merupakan ground part, kemudian yang kedua adalah market dan mall, tipikal yang ketiga merupakan office, tipikal keempat
merupakan area rekreasional area, dan tipikal yang kelima merupakan apartemen, tipikal keenam merupakan hall untuk event. Jadi yang menjadi ikon dari bangunan ini adalah 1K1 Choban, yang mana artinya adalah 1001 air terjun. 1K1 Choban ini merepresentasikan bahwa Malang, keindahan alamnya adalah dikelilingi dengan air terjun yang berasal dari pegunungan-pegunungan yang mengelilingi kota Malang. Seperti itu. Nah, pegunungan ini direpresentasikan dari bentukan atap yang langsung menuju ke air terjunnya ini. 1K1 ini menjadi pusat dari bentuk bangunan, sehingga dia menjadi vista dari setiap ruangan yang memusati